Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, apa kabar hari ini? Sudah siap menghadapi UTS? Sudah menyelesaikan administrasinya? Baik, jadi hari ini ada kisi-kisi tentang UTS penelitian pendidikan. Dalam UTS penelitian pendidikan, Anda tidak akan menjawab teori-teori tentang seputar penelitian pendidikan, tapi kita langsung praktik begitu ya. Di sini bisa Anda lihat ada beberapa judul penelitian, disediakan 3 judul. Kemudian dari 3 judul ini Anda pilih satu saja yang paling Anda kuasai. Pilih satu judul, kemudian Anda membuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, asumsi, dan hipotesis bila ada. Kalau asumsi ini tentu saja baik dalam penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif ini keduanya ada. Tetapi kalau hipotesis itu hanya ada dalam penelitian kuantitatif. Nah, kita lihat dari ketiga penelitian ini, yang pertama itu adalah penelitian asosiatif, yang kedua penelitian eksperimen, dan yang ketiga ini adalah penelitian kualitatif analisis deskriptif. Kita lihat dulu yang pertama, hubungan kompetensi berbicara terhadap kemampuan berbicara mahasiswa aktif organisasi intrakampus STKIP Garut periode 2015-2016. Nah, kita buat latar belakang masalahnya. Misalnya, dalam mata kuliah, ini batasan masalahnya adalah mahasiswa jurusan FPI SBS begitu ya, Fakultas FPI SBS. Jadi hanya Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial dan bahasa mereka tentu saja telah dibekali mata kuliah tentang berbicara yang mencakup kompetensi berbicara baik secara teori maupun secara praktik. Kita lihat di sini kompetensi berbicara ini adalah kemampuan berbicara mahasiswa secara teoretis, sedangkan kemampuan berbicara adalah kemampuan berbahasa secara praktis. Nah, tentu saja sejatinya seseorang yang menguasai ilmu teori berbicara, tentu saja ia akan otomatis piawai berbicara. Silakan Anda paparkan itu dalam ilustrasi di latar belakang masalah. Kemudian Anda juga bisa mencatut misalnya pengertian berbicara menurut Henry Guntur Tarigan atau misalnya menurut Maida, silakan. Kemudian dari sini karena secara teoritis telah menguasai kompetensi berbicara, otomatis ini juga menunjang kemampuan berbicaranya. Atau ada kalanya seseorang mempunyai kemampuan berbicara yang baik, tetapi ketika misalnya secara kompetensi dia tidak pernah dibekali ilmu-ilmu tentang berbicara, tidak tahu berbicara secara kompetensinya, misalnya ketika di tes kompetensi berbicara hasilnya jelek, nah kemampuan berbicaranya bagus. Ada juga kasus misalnya kompetensi berbicaranya bagus tetapi secara praktis ternyata tidak terlalu piawai, atau misalnya memang ada hubungan begitu ya antara kompetensi berbicara secara teoritis dengan kemampuan berbicara secara praktis. Silakan saudara paparkan dalam latar belakang masalah. Selain pengertian dari pakar berbicara atau misalnya dari dosen berbicara, saudara juga bisa meneliti tentang penelitian seputar judul-judul penelitian tentang berbicara. Silahkan cantumkan gitu ya. Bisa dicari di Google kompetensi berbicara dengan kemampuan berbicara, penelitian begitu ya. Nanti ada studi penelitian terdahulu yang mengupas tentang ini, sehingga ini menjadi pijakan bagi peneliti bahwa penelitian ini akan berhasil nantinya begitu. Batasan masalahnya misalnya dibatasi hanya mahasiswa jurusan Fakultas FPI SBS begitu. Itu pun hanya mahasiswa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tentu saja yang dinilai di sini adalah kompetensi berbicara secara bahasa Indonesia. Karena MKDU Bahasa Indonesia hampir dipelajari di berbagai jurusan, meskipun mahasiswa tersebut tidak tercatat sebagai mahasiswa bahasa Indonesia.
Rumusan masalahnya misalnya, kalau seperti ini, tentu saja rumusan masalah itu langsung saja ke variabel-variabel yang tercantum dalam judul begitu ya. Jadi tidak kemana-mana rumusan masalahnya. Rumusan masalah makalah tentu saja berbeda dengan rumusan masalah karya ilmiah. Nah, kalau rumusan masalah karya ilmiah ini harus melibatkan variabel terikat dan variabel bebasnya. Misalnya, bagaimana kompetensi berbicara mahasiswa aktif organisasi intrakampus STKIP Garut periode 2015-2016. Bagaimana kemampuan berbicara mahasiswa aktif organisasi intrakampus STKIP Garut periode 2015-2016. Yang ketiga, adakah hubungan antara kompetensi berbicara terhadap kemampuan berbicara? Nah, tujuan penelitiannya ini disesuaikan dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan, tujuan penelitian dalam bentuk pernyataan. Kalimat berita dari rumusan masalah. Untuk mengetahui kompetensi berbicara mahasiswa aktif organisasi intrakampus. Untuk mengetahui kemampuan berbicara mahasiswa aktif organisasi intrakampus. Manfaat penelitiannya silahkan saudara cari bagi peneliti, bagi guru, bagi pakar, bagi pengambil kebijakan. Nah, kemudian asumsinya, manfaat juga bisa dibagi manfaat teoritis. Siapa yang mengambil manfaat teoritis, misalnya guru, dosen, mahasiswa, begitu ya. Dan manfaat praktis, yang mengambil manfaat praktis itu adalah para pengambil kebijakan. Jadi ketika upaya pengambilan keputusan itu berdasarkan data, bukan berdasarkan intuisi atau pengalaman. Nah, asumsinya adalah seseorang yang menguasai kompetensi berbicara otomatis ia memiliki kemampuan berbicara yang baik. Nah, itu asumsinya. Asumsinya yang lain misalnya kompetensi berbicara adalah, kemampuan berbicara adalah, gitu ya. Mahasiswa aktif organisasi intrakampus biasanya memiliki kompetensi berbicara dan kemampuan berbicara yang baik. Kemudian hipotesisnya adalah terdapat hubungan antara kompetensi berbicara terhadap kemampuan berbicara pada mahasiswa aktif organisasi intrakampus STKIP Garut periode 2015-2016. Nah, yang selanjutnya di sini ada uji, misalnya Anda memilih soal yang nomor 2, uji coba pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan keterampilan menulis karya tulis ilmiah. Studi kuasi eksperimen pada siswa kelas 10 IPA 1 SMA 6 Garut tahun ajaran 2015-2016. Misalnya di sini dalam studi observasi yang dilakukan oleh peneliti pada saat PPL misalnya, hasil keterampilan menulis karya tulis ilmiah pada siswa kelas 10 tidak begitu bagus. Kendalanya adalah silakan jabarkan, misalnya dari segi memaparkan paragraf, membuat kalimat efektif, begitu ya, penggunaan PUBI, begitu ya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Bagaimana cara untuk meningkatkan keterampilan menulis karya tulis ilmiah itu? Maka digunakan model pembelajaran berbasis proyek, begitu ya. Silakan Anda paparkan model pembelajaran berbasis proyek, misalnya adalah model pembelajaran yang menugaskan siswa untuk membuat proyek dari segi misalnya berupa penugasan, entah itu misalnya berupa tulisan begitu ya, atau misalnya presentasi dan sebagainya. Nah, batasan masalahnya adalah misalnya dibatasi pada siswa kelas 10 IPA 1. Nantinya di sini ada kelas eksperimen dan ada kelas kontrol. Misalnya kelas kontrolnya adalah IPA 2-nya begitu ya. Rumusan masalahnya, bagaimana keterampilan menulis karya tulis ilmiah sebelum uji coba pembelajaran berbasis proyek.
Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana keterampilan menulis karya tulis ilmiah siswa setelah uji coba pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, misalnya, efektifkah pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan keterampilan menulis karya tulis ilmiah? Silakan tujuan penelitian mengikuti rumusan masalah seperti yang tadi. Kemudian manfaatnya silakan. Asumsinya, misalnya asumsinya uji coba pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan keterampilan menulis karya tulis ilmiah. Kemudian hipotesisnya adalah terdapat efektivitas uji coba pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan keterampilan menulis karya tulis ilmiah. Nah, yang terakhir sekarang analisis nilai-nilai sosial pada drama Mega-Mega karya Arifin C. Nur sebagai alternatif materi ajar apresiasi drama di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP Garut. Silakan. Misalnya latar belakang masalahnya karena selama ini yang suka diteliti itu adalah novel, cerpen, puisi. Sangat jarang orang melakukan penelitian pada drama. Kemudian Anda juga membahas keunikan mengapa Anda menjatuhkan pilihan drama Mega-Mega Arifin C. Nur begitu ya dibandingkan drama yang lain. Kemudian pernahkah ada penelitian terdahulu yang melakukan penelitian analisis nilai-nilai sosial? Misalnya ada, tetapi bukan berupa analisis nilai-nilai sosial, tetapi berupa analisis unsur intrinsik ekstrinsiknya saja. Kemudian ada asumsinya ada bahwa dalam drama Mega-Mega terdapat nilai-nilai sosial. Adakah hipotesisnya? Tentu saja tidak ada karena ini adalah penelitian kuantitatif. Begitu ya. Untuk mengerjakan soal penelitian pendidikan secara baik, Anda harus banyak membaca begitu dan mempelajari pola-pola, bagaimana pola-pola pemikiran ketika menulis karya tulis ilmiah. Nantinya semakin banyak membaca, Anda akan terbiasa. Kemudian Anda juga akan terbiasa untuk mengenali, merinci, serta membuat latar belakang, batasan, rumusan, tujuan, manfaat, asumsi, dan hipotesis sendiri. Terima kasih atas perhatiannya, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.